Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka. Sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dan pekerja CK7. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu nyata bagi setiap kita, amin. Dan atas nama Gembala dan pekerja CK7, kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Saya percaya hal-hal baru Tuhan akan berikan bagi setiap kita di tahun ini. Oleh sebab itu mari satukan hati kita, berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Dan kami mau berikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu. Dan kami kembalikan setiap pujian penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami ya Bapa. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Bertahtalah atas setiap pujian kami ya Bapa. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata-kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari umat Tuhan katakan, ku tinggikan Engkau, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah, mari nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab layak disembah, layak ditinggikan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kiralah labasana rararabo, kuriararabo. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan dan pengerja CK7 yang mengikuti ibadah live streaming, kita akan sama-sama perkatakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini dari awal sampai akhir kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami senantiasa mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang setia, Allah yang senantiasa memegang setiap tangan kami. Engkau Allah yang menuntun setiap kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan kami kembalikan setiap pujian penyembahan kami hanya bagi namamu yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Sorakan haleluya. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Dimanapun saudara saat ini berada, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab dia Tuhan yang setia bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Bukti karyamu nyata bagi setiap kami, Tuhan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cinta
hidupku. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau dahsyat bagi kami, Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus. Kau baik bagi kami. Aku
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih buat tahun yang baru bagi kami. Angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya
kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. Haleluya, Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Lebih lagi yang kedua, jangan katakan haleluya, haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 yang kita kenal juga tahun integritas atau the year of integrity di tahun ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui pandemi COVID-19, kita memiliki kesempatan untuk doa fajar hari Senin sampai dengan hari Sabtu yang dimulai jam 4.40 sampai jam 6. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tempat itu banyak pembicara. Salah satu pembicara yang akan khotbah, yang akan saya pakai untuk khotbah, untuk memberkati saudara adalah saudara Charlie
Jeremia. Saya persilahkan Saudara Pendeta Muda Charlie Jeremia yang akan memberkati saudara dan saya. Saya persilakan Saudara Charlie Jeremia untuk tampil. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun kita berada, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama secara live streaming. Puji nama Tuhan, masih ada kesempatan dalam kehidupan ini saudara ya. Hari ini saya mengucap syukur juga untuk Pak Gembala, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya percaya memasuki tahun yang baru, tahun 2021, tahun integritas, kita akan belajar banyak hal saudara, amin. Nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari satukan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa, hari ini kami boleh ada Tuhan, kami percaya Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu. Mari Aba ya Bapa, biar kami boleh melihat Tuhan banyak hal yang Tuhan perkatakan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Firman-Mu ini yang akan mengubahkan cara kami memandang kehidupan ini, cara kami menjalani kehidupan ini, supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan, menjadi serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara semua, kita akan masuk di dalam tema khotbah kita hari ini, ya, di dalam tahun integritas, ya, di mana kita belajar tentang integritas ini. Hari ini izinkan saya untuk berbagi firman Tuhan, berbicara tentang hipokrisi, kemunafikan, saudara ya. Kan integritas nih, pasti kita akan masuk dalam yang namanya kemunafikan, saudara ya. Saya bahas hal ini bukan berarti saya ini orang yang nggak munafik itu, saudara ya. Bukan, maksudnya bukan itu. Saya juga nggak bermaksud untuk menghakimi saudara, bukan. Tapi kita belajar, saudara, supaya kita lebih mengerti lagi apakah kita ada di dalam yang namanya kemunafikan ini. Ya kalau ada, firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita supaya kita boleh kembali bertobat dan melanjutkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oke, selanjutnya saudara, apa sih yang kita bisa belajar tentang kemunafikan, hipokrisi? Kemunafikan menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya kebohongan, saudara. Ya, dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan apa? Ada kata munafik, ya, diterjemahkan dari kata Yunani hypocrites, di mana dikatakan kita bahasa Inggris bisa mengenal hipokrit di dalam bahasa Inggrisnya, saudara ya. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai seorang pemain drama. Ya, nah inilah asli dari kata kemunafikan, saudara. Artinya di situ kebohongan dan juga seorang yang bermain drama, pakai topeng, saudara. Jadi nggak real, segala sesuatunya itu cuma tipuan, muslihat, saudara ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang transparan, semuanya ditutupi, saudara. Nah ini dia, makanya kita harus belajar baik-baik, saudara. Dalam Perjanjian Baru, munafik sering dihubungkan dengan orang-orang Farisi. Yes, orang-orang Farisi, saudara. Dalam Matius 23 tuh saudara kan lihat, saudara, berapa kali dikatakan, celakalah kamu, hai orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Waduh, dikatain begitu, saudara ya. Hai kamu orang-orang munafik. Udah begitu bukan hanya munafik, saudara. Dia bilang lagi, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Waduh, ini kasar banget, saudara ya. Mungkin kalau kita dapat firman Tuhan, wah dibilang orang munafik, keturunan ular beludak. Waduh, itu kayaknya langsung nancep banget dalam hati kita, saudara. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan membahas tentang ini, pasti ada sesuatu, saudara ya. Semuanya gunanya untuk apa? Supaya kita bisa belajar, supaya bisa kita kembali ke dalam integritas yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara ya. Kalau kita lihat, saudara bisa melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu di dalam pelayanannya dia bertemu banyak orang, betul saudara? Ketemu orang pendosa, ya, dikatakan ketemu wanita yang berzina, udah gitu ketemu juga pemungut cukai, saudara, banyak orang macam-macam, saudara. Tetapi, saudara, mereka itu kalau saudara baca dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus menerima mereka dengan penuh kasih. Yang anehnya, saudara, dikatakan di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi malah dibilang apa? Celakalah kamu, dikatakan gitu ya. Hai orang-orang munafik, keturunan ular beludak, saudara. Mungkin kalau kita mikir-mikir, kok agak aneh ya.
Orang berdosa diterima. Ini dikatakan ahli Taurat, orang fasik malah dikatakan di situ, celakalah engkau, hai engkau orang munafik, keturunan ular beludak, saudara. Nah, hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara. Ternyata di sini kita bisa belajar kemunafikan orang Farisi itu disebabkan oleh karena kebutaan mereka terhadap kesalahan mereka sendiri. Ya, kebutaan mereka terhadap kesalahan mereka sendiri. Artinya mereka itu nggak pernah lihat yang namanya kesalahan diri mereka, saudara. Matius 7 dikatakan begini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Balok dari matamu. Waduh, saudara ya. Saudara tahu dong, balok itu kan gedenya luar biasa, saudara ya. Nggak mungkin balok itu imut-imut kayak tusuk gigi. Ya, saudara ya, kalau tusuk gigi mah kecil. Ini balok, saudara. Dikatakan apa? Keluarkan dulu tuh balok. Keluarkan dulu tuh penghalang yang menghalangi mata kita, saudara ya. Sebab engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu daripada mata saudaramu. Apa sih maksudnya firman Tuhan di sini? Firman Tuhan di sini seringkali berkata apa, saudara? Seringkali kita nggak sadar, saudara ya. Kita nggak sadar, kita ngelihat kesalahan orang lain, saudara. Orang lain punya kesalahan kecil aja, saudara ya. Kita ikutin, wah kita bongkar, wah kita dari masalah yang kecil aja kita luasin, saudara ya. Kita besar-besarin. Kayaknya adalah masalah yang waduh parah banget, waduh kayaknya hancur berantakan dengan masalah yang kecil. Tapi, saudara, giliran masalah kita yang besar, yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas bertolak belakang dengan firman Tuhan, yang jelas-jelas itu semua nggak benar, kita diam-diam aja, saudara. Kita ya diam-diam aja, cuek-cuek aja gitu ya. Soalnya kenapa? Jangan sampai kita ketahuan. Tapi kalau orang lain, wah harus kita bongkar, wah harus ikutin, saudara ya. Wah cecer habis-habisan, saudara. Nah makanya firman Tuhan bilang apa? Hai orang munafik, dibilang begitu, saudara. Firman Tuhan keras ya, saudara ya. Tapi ini semua untuk apa? Membawa kita kembali kepada integritas kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Nah selanjutnya, dengan gaya keagamaan mereka, justru mereka itu lalai dan buta terhadap pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, dalam Lukas 12 dibilang begini, hai orang-orang munafik, dikatakan gitu ya. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah engkau tidak dapat menilai zaman ini? Apa sih maksudnya di sini, saudara? Maksudnya begini, kalau kita tahu ahli Taurat, ahli Farisi, mereka adalah orang-orang yang mempelajari kitab Taurat, saudara ya. Mereka mempelajari semua perkataan-perkataan Musa. Mereka pelajarin itu, saudara. Harusnya kalau mereka belajar kebenaran firman Tuhan, harusnya kalau mereka belajar perkataan-perkataan Musa, mereka tahu, saudara, bahwa zaman-zaman ini zaman-zaman apa gitu, saudara ya. Apakah ini akan akhir zaman, apakah di mana zaman kejahatan semakin meningkat ya. Nah, harusnya mereka tahu, tetapi di sini mereka apa? Karena keagamaan mereka, saudara. Artinya apa? Mereka boleh berpenampilan seperti seorang imam besar gitu, saudara ya. Seperti seorang yang punya derajat agamawinya tuh tinggi, saudara. Sehingga kalau dia jalan, saudara ya, kalau mereka jalan, orang rakyat biasa tuh kasih hormat gitu, saudara ya. Kenapa? Karena mereka ini imam. Penampilan luarnya tuh wah banget, saudara ya. Orang kudus banget, saudara. Orang bener banget, saudara ya. Pokoknya kayak imam banget gitu. Makanya semua orang salut, hormati mereka. Tetapi mereka sendiri nggak pernah peduli dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya nggak tahu apakah mereka itu nggak pernah pelajarin. Harusnya secara jabatan mereka mempelajari firman Tuhan dan kebenarannya. Tetapi di sini dikatakan apa? Hai orang-orang munafik. Firman Tuhan bilang begitu. Rupa bumi langit kamu tahu menilainya. Artinya orang-orang sekeliling kita bisa liatin nih, kita tahu apa yang terjadi. Tetapi kamu tidak dapat menilai zaman ini. Nah, saudara ya. Next selanjutnya, kita temukan lagi, saudara. Mereka sebenarnya itu tidak menghiraukan tuntutan-tuntutan Allah. Maksudnya apa, saudara? Firman Tuhan itu saya percaya pasti akan berbicara kepada kita. Tetapi masalahnya mereka ini nggak pernah peduli, saudara. Mereka nggak pernah peduli tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 23 dikatakan begini, celakalah kamu, ya saudara ya, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, dibilang begitu, saudara. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedangkan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, dikatakan gitu. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat lagi, saudara. Maksudnya apa ayat ini katakan, saudara? Maksudnya begini, saudara.
Mereka yang tadi saya bilang, mereka sebenarnya mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka harusnya belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, saudara ya. Tetapi apa yang terjadi di sini, justru segala sesuatu yang salah, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, justru itulah yang mereka lakukan, saudara. Justru itu yang mereka lakukan, saudara. Di sini jelas-jelas kalau saudara baca firman Tuhan dalam perjanjian lama, itu Musa ada kasih tahu, saudara ya, kalau bangsa Israel itu harus memperhatikan para janda-janda tua ya, yatim piatu, orang-orang yang butuh pertolongan ya, orang-orang yang harus ditolong itu harus kita perhatikan. Tetapi di sini apa yang terjadi sama mereka, saudara? Mereka justru memanfaatkan, saudara. Waduh, memanfaatkan, saudara. Ya, harusnya ada bantuan, tapi bantuannya ketahan, saudara. Dikorupsi dulu gitu, saudara ya. Kadang-kala yang lebih parah lagi, bukannya memberikan bantuan, ini malah nggak nyampe bantuannya, saudara. Kenapa? Udah nyangkut di sini. Wah, semua bantuan masuk ke sini, saudara. Yang dibawa, yang butuhin malah nggak dapet. Nah, itu yang terjadi sama mereka, saudara. Lah, katanya kan mereka imam. Lah, katanya mereka ini kan orang-orang yang belajar. Lah, katanya mereka ini dikatakan ahli kitab yang harusnya merenungkan firman Tuhan. Tetapi kenyataannya justru mereka nggak pernah peduli, saudara. Mereka hanya tahu cari keuntungan buat diri mereka sendiri. Yang lain mau sengsara, yang lain mau menderita, bodoh amat. Yang penting saya dulu, saudara ya. Ini orang-orang Farisi. Makanya dikatakan apa? Celakalah kamu, dibilang begitu. Orang-orang munafik. Ya saudara, mungkin mereka-mereka ini bilang, ayo kamu harus kasih persembahan, ayo kamu harus memberi, ayo kamu harus begini-begini segala macam, supaya untuk menolong orang-orang yang susah. Tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya, saudara. Justru mereka mencari keuntungan di dalam kesusahan orang lain. Ngeri ya, saudara. Nah, makanya wajar firman Tuhan bilang apa? Celaka engkau. Dibilang itu, orang-orang munafik, saudara. Terus selanjutnya, apa yang kita bisa lihat, saudara? Mereka itu suka sekali untuk apa? Mempertontonkan diri mereka. Ya, di situ dikatakan di dalam Matius 6 dibilang begini. Pada waktu engkau memberi sedekah, dikatakan, pada waktu kita memberi sedekah, jangan seperti orang-orang munafik di rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Supaya dipuji orang, saudara. Pada waktu kita memberikan persembahan, pada waktu di sini mereka membantu orang lain, memberikan sedekah, saudara ya. Lakukan itu untuk tulus, lakukan itu dengan tulus, saudara, untuk membantu orang lain. Bukan supaya dilihat orang lain, saudara ya. Nggak perlu orang lain kasih tahu, weh nih lihat nih saya kasih segini. Weh orang ini nih saya yang bantu. Wah kalau dia nggak ada saya, dia nggak bisa apa-apa. Nah coba saudara, lihat baik-baik itu yang mereka lakukan. Karena kenapa? Supaya mereka dipuji orang. Mereka haus pujian, saudara. Haus pujian, mereka akan lakukan apapun saja, saudara ya, supaya dipuji orang. Jadi sengaja mereka kasih lihat, kalau mereka kasih persembahan, mereka kasih sedekah, saudara. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 5-nya dibilang apa? Pada waktu mereka berdoa juga, saudara. Jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ya saudara ya, di mana-mana kalau orang beribadah, saudara ya, mau doa, memuji, menyembah Tuhan, mungkin kita punya ruangan tersendiri ya, ruangan di mana kita bisa intim, lebih kusuk lagi gitu saudara ya, di mana kita bisa memuji, menyembah Tuhan dengan bebas, kita boleh sungguh-sungguh beribadah, saudara. Tetapi mereka beribadahnya beda, saudara. Mereka justru beribadah, dikatakan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, saudara. Tikungan-tikungan jalan raya. Kenapa? Apakah tempatnya kesempitan? Udah kebanyakan orang, jadi mesti keluar? Enggak, saudara. Supaya mereka dilihat orang. Itu tujuannya, saudara. Itu tujuannya. Jadi supaya orang lihat, nih lagi sembahyang. Jadi semua orang lihat, nih lagi ibadah. Jadi semua orang lihat, nih orang kudus, orang benar. Itu yang mereka lakukan, saudara. Makanya, saudara ya, kita belajar tentang kemunafikan tuh ya. Kenapa Tuhan Yesus sampai berkali-kali dia ngomong, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang munafik. Ini kelakuan mereka, saudara. Mereka bukannya orang-orang yang gak kenal Tuhan loh. Mereka memegang hukum-hukum Musa yang pada waktu Tuhan bicara di Gunung Sinai, saudara. Di situ dikatakan apa? Mereka berdoa sengaja untuk dilihat orang.
Supaya apa? Supaya orang lain bisa memuji mereka, saudara. Hari-hari ini coba deh kita koreksi diri kita, saudara ya. Apakah pada waktu kita ibadah, apakah pada waktu kita lagi memuji dan menyembah Tuhan dengan kusuk-kusuk dalam kehidupan kita, saudara, itu semua kita lakukan karena kita tulus di hadapan Tuhan, atau kita lakukan karena apa? Supaya dilihat orang. Amin, saudara. Koreksi diri kita masing-masing. Saya tahu kita manusia, belum tentu kita bisa sempurna. Yes, tapi kalau kita sudah melanggar, kita sudah keluar dari jalur, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Terus dikatakan apa lagi? Ayat 16 dibilang begini, waktu kamu puasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Kenapa? Mereka mengubah air mukanya, ya, rawat mukanya, ekspresinya dirubah, saudara. Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Saya nggak tahu tuh, saudara ya, mengubah air mukanya kayak gimana firman Tuhan bilang. Tapi menurut bayangan saya, mereka akan pasang tampang-tampang muka. Mungkin kelihatannya kusut, saudara ya. Mungkin kelihatannya suntuk gitu, saudara ya. Sampai kalau orang nanya, kenapa kok mukamu seperti itu? Lagi puasa nih. Aduh, susah nih, puasa. Aduh, menderita apa segala macam. Padahal firman Tuhan bilang apa? Di sini jelas-jelas, saudara. Kalau engkau puasa, mari cuci mukamu biar segar. Biar orang lihatnya, wah enak gitu lihatnya ya. Penuh sukacita gitu, saudara. Pada waktu mereka menjalankan puasa, mereka menjalankan ibadah mereka menjalankan dengan sungguh-sungguh, saudara. Supaya apa? Supaya ibadah mereka itu Tuhan tahu dan Tuhan yang lihat, saudara. Bukan untuk dipertunjukkan kepada orang lain. Supaya orang lain jadi ngeh gitu ya. Wah, dia puasa loh. Wah, dia begini loh. Wah, dia begitu loh. Enggak, saudara. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara ya. Dia lakukan sungguh-sungguh. Ibadah puasanya mereka, ya, persembahan, pada waktu mereka membantu orang lain, semua mereka lakukan sungguh-sungguh. Sekalipun gak ada orang yang lihat. Sekalipun gak dipuji orang, saudara. Sekalipun gak ada yang tepuk-tepuk kita, wah hebat, keren. Tapi mereka tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang harus kita lakukan. Bukan dengan seperti apa yang orang-orang munafik ini katakan, saudara. Apa yang ahli Farisi lakukan. Supaya dilihat banyak orang, saudara. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari tentang kemunafikan? Ya, di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa ahli Farisi itu sering kali yang tadi saya bilang, Tuhan Yesus bilang munafik. Ya, celakalah engkau munafik. Nah ini, karena mereka itu merasa benar dan merendahkan orang lain, saudara. Mereka pikir ibadah mereka yang lebih hebat. Mereka pikir mereka punya segala sesuatunya untuk kehidupan mereka lebih hebat dibandingkan orang lain. Bukan itu aja, saudara. Kemudian mereka juga merendahkan orang lain. Mereka menganggap orang lain, yang ini mah nggak terlalu kudus. Yang orang ini mah nggak terlalu suci. Kalah sama saya. Itu, saudara. Hari ini kalau itu ada dalam kehidupan kita, yuk sama-sama bertobat, saudara ya. Terus selanjutnya dikatakan apa? Mereka itu demen banget, saudara, untuk mencari dan memperbesar kesalahan orang lain. Nah, di dalam kitab sinoptik itu ya, saudara ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saudara bisa lihat, saudara, di mana kitab Injil dikatakan di situ mereka itu suka ngikutin Tuhan Yesus, saudara ya. Ya, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saudara akan temukan mereka ini, orang-orang Farisi ini, dikatakan mereka itu suka banget ngikutin Tuhan Yesus. Tapi beda, saudara. Mereka rajin ikutin Tuhan Yesus bukan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, bukan untuk tahu apa yang harus saya lakukan lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mereka ikutin Tuhan Yesus supaya apa, saudara? Supaya mereka bisa melihat respon daripada Tuhan Yesus. Kesalahan Tuhan Yesus ada di mana? Apa kekurangannya Tuhan Yesus? Mana nih cacatnya Tuhan Yesus? Itu yang mereka lakukan, saudara. Jadi mereka ikutin, ya. Follow terus, saudara ya. Sampai stalker terus, saudara. Untuk apa nyari? Mana salahnya nih? Ya, mana nih kekurangannya nih? Mana itu, saudara, yang mereka lakukan? Hari ini, saudara, nggak perlulah cari-cari kesalahan orang lain ya, saudara. Ingat baik-baik, kita manusia juga nggak sempurna, ya, saudara. Daripada kita sibuk nyari kesalahan orang lain, ya, ngikutin orang lain, semua apa yang mereka lakukan kita liatin. Wah, ini salah nih. Wah, ini gitu. Nggak usah, saudara. Lebih baik koreksi diri kita. Kita tahu siapa diri kita sebenarnya, saudara. Kita juga belum sempurna, ya. Kita masih belajar untuk apa? Berjalan dalam kesempurnaan, saudara ya. Mari kita benar-benar sungguh-sungguh fokus sama diri kita supaya kita bisa sungguh-sungguh lagi menjalankan kehidupan ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, selanjutnya apa lagi, saudara? Mereka itu juga tidak mengikuti peraturan, ya, saudara ya. Padahal jelas-jelas hukum Musa bilangnya apa?
Saya percaya saudara pada waktu Tuhan ngomong sama Musa, itu menurunkan banyak peraturan-peraturan itu gunanya baik saudara. Untuk apa? Untuk membantu orang Israel dan juga untuk membantu orang-orang yang non-Israel yang ada di sekeliling mereka. Supaya mereka boleh saling tolong-menolong, saling membantu. Tetapi kenyataannya saudara, mereka tidak pernah ngelakuin itu saudara. Mereka nggak peduli. Kenapa? Karena mereka kasih lihat nih kalau kita pasti benar. Dengan penampilan kita, dengan jabatan kita, ini kita pasti benar. Kita pasti lebih kudus, kita lebih suci daripada kalian. Itu yang terjadi saudara. Makanya mereka nggak peduli dengan peraturan-peraturan saudara. Supaya orang lain lihat, wah ini kan imam, wah ini kan pemimpin, wah ini kan punya jabatan. Gitu saudara ya. Nah selanjutnya saudara, perkataannya mereka itu berbeda dengan kelakuannya saudara. Ngomongnya A, kelakuannya B saudara. Suruh orang begini segala macam, tetapi mereka sendiri nggak pernah ngelakuin saudara. Pintar kalau nyuruh orang, wah begini. Pintar untuk nyari kesalahan orang, wah begini. Tetapi mereka nggak ngelakuin saudara. Ya makanya dibilang apa? Celaka orang munafik saudara. Terus dikatakan apa lagi? Mereka itu juga nggak pernah ngakuin kesalahan saudara ya. Mereka bikin kesalahan fatal banyak saudara, tapi mereka nggak pernah ngakuin. Justru mereka berusaha untuk apa? Banyak alasan dan berbohong untuk menutupi kesalahan mereka. Supaya nggak ketahuan, supaya nggak kelihatan kalau mereka punya kesalahan saudara. Ini yang mereka lakukan saudara. Bagaimana dengan kita saudara? Hati-hati loh saudara. Yang namanya manusia nggak sempurna. Ada waktunya kita jatuh ya saudara ya. Ada waktunya kita bikin kesalahan. Tapi mau nggak kita jujur di hadapan Tuhan? Dan kita akui, ya aku memang salah. Ya aku jatuh dalam dosa. Tapi sekarang aku mau bangkit. Aku mau sungguh-sungguh lagi. Aku minta ampun. Aku mau berbalik dari jalanku yang jahat. Itu yang Tuhan mau dengan kehidupan kita. Bukan seperti mereka. Udah jelas-jelas salah saudara ya. Udah jelas-jelas dosa. Udah jelas-jelas tahu itu melanggar. Tapi mereka putar sini, putar situ. Banyak alasan dan berbohong. Itu yang mereka lakukan saudara. Ya wajarlah saudara ya, disemprot sama Tuhan Yesus ya. Celakalah engkau, munafik, dibilang begitu sama Tuhan Yesus. Padahal kita lihat tuh banyak banget orang berdosa datang kepada Tuhan. Tuhan menerima dengan tangannya terbuka. Tetapi mereka-mereka ini saudara, dikatakan apa? Mereka ini orang yang harusnya tahu firman. Orang yang harusnya tahu isi hati daripada hukum-hukum Musa, isi hati daripada Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Justru mereka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan mereka mempertontonkan diri mereka. Supaya orang lain melihat, orang lain menghormati, orang lain menyanjung mereka. Saudara, menganggap mereka lebih tinggi. Padahal mereka cuma manusia biasa. Ya saudara ya, belajar daripada mereka-mereka ini saudara. Belajar, jangan kita ngikutin negatifnya. Tetapi kita belajar saudara. Jangan sampai kita itu ada melakukan segala sesuatu seperti apa yang mereka lakukan, saudara. Dan di sini kita bisa melihat lagi mereka itu merasa menjadi korban. Makanya kenapa orang Farisi itu kelihatannya musuh bebuyutan sama Tuhan Yesus, saudara. Karena kenapa? Karena pada waktu mereka liatin Tuhan Yesus melakukan banyak hal, saudara ya. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal di mana orang-orang berdosa itu bisa datang kepada Tuhan. Di mana kelihatannya kok Tuhan Yesus kelihatannya kok luar biasa banget, bisa terima semua orang-orang berdosa. Sedangkan mereka itu selalu, saudara ya, cari-cari masalah, cari-cari kesalahan orang lain, selalu merendahkan orang lain, bukannya membantu, malah menjatuhkan orang lain, saudara. Nah mereka merasa jadi korban. Kenapa? Nih gara-gara Tuhan Yesus nih. Nih gara-gara Tuhan Yesus nih kita jadi tersingkir. Nih gara-gara Tuhan Yesus nih kita jadi nggak populer lagi, saudara. Karena semua orang jadi liatin Tuhan Yesus. Nih gara-gara Tuhan Yesus nih orang-orang banyak nggak ngikutin kita lagi, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Mereka merasa jadi korban. Bukannya bertobat. Bukannya ngaku salah. Bukannya bilang, Tuhan aku minta ampun. Aku tahu ini dosa, ini melanggar. Aku mau bertobat. Tetapi mereka gak pernah begitu, saudara. Mereka nyalainnya Tuhan Yesus. Ini gara-gara dia. Seringkali dalam kehidupan ini, saudara. Seringkali dalam kehidupan ini kita punya masalah. Betul. Ada hal-hal yang gak enak terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita di luar daripada kendali kita. Sebenarnya kita nggak mau, tetapi ini terjadi, saudara. Nah, kalau hal-hal itu terjadi, saudara, mari belajar, saudara. Jangan kita salahkan orang lain. Ya, saudara, jangan kita bilang ini gara-gara dia, gara-gara si ini hidup saya jadi begini, gara-gara si itu, gara-gara ini semua jadi hancur berantakan. No. Bukan itu, saudara.
Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, kita mengalami ujian, kita mengalami kegoncangan, saya percaya pasti Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita belajar. Ya saudara, supaya kita belajar di dalam masalah kita, di dalam kendala kita, di dalam badai yang sedang mengamuk, kita bisa melihat siapa itu Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, saudara. Bukan untuk salahin orang lain, saudara ya. Ya, bukan untuk bilang, ini gara-gara itu, bukan. Tetapi untuk apa? Melihat kebesaran Tuhan dan menyadari siapa kita sebenarnya di hadapan Dia. Bahwa kita nih sebenarnya udah mengucap syukur harusnya, saudara ya. Udah benar-benar sungguh-sungguh beruntung banget sampai hari ini kita ada. Sampai hari ini kita masih hidup, masih diberikan kesempatan mengucap syukur sungguh-sungguh, saudara. Karena kita ini juga bukan manusia yang sempurna. Ya, kita juga bukan manusia yang kuat, saudara, yang bisa tahu semuanya, punya segala sesuatunya. No, semuanya terbatas dalam hidup ini, saudara. Segala sesuatunya terbatas, saudara. Kita pengkhotbah tuh bilangnya apa? Segala sesuatu ada musimnya. Ya saudara, ada waktunya kita di atas, ada waktunya kita di bawah. Ada waktunya kita bisa sukacita, ada waktunya kita bisa duka cita, saudara. Jadi jangan pernah kita meninggikan diri kita dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan seolah-olah orang lainlah yang membuat kehidupan kita menderita. Padahal belum tentu, saudara, belum tentu itu semua gara-gara orang lain. Bisa saja dari kelakuan kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Bisa saja Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam namanya cobaan itu semua supaya kita belajar, ya saudara. Karena dalam masa-masa yang gak enak itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara, segala sesuatu yang buruk itu pasti akan keluar, pasti akan kelihatan, saudara. Betul? Pasti akan kelihatan, saudara. Nah, makanya yang kelihatan, yang buruk, yang salah, yang gak benar, itu yang harus kita kikis habis. Supaya kita bisa dimurnikan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, apalagi di tahun 2021 adalah tahun integritas, saudara. Nah, Amsal 12 ayat 22 dalam versi mudah dibaca dia bilang begini. Tuhan membenci pendusta, tetapi Ia senang terhadap orang yang mengatakan kebenaran. Saudara mau di pihak yang mana? Pendusta, kebenaran. Kalau kita berdiri di dalam sisi si pendusta, saudara bisa lihat Tuhan itu benci sama orang-orang pendusta. Ya, Tuhan itu nggak pernah jahat, saudara ya. Makanya kita lihat Tuhan Yesus itu nggak pernah jahat. Tuhan Yesus itu menerima kita apa adanya. Tetapi kalau orang-orang berbohong, ya, orang-orang pendusta, orang-orang yang harusnya menyadari kebaikan Tuhan, tetapi mereka nggak pernah menyadari, mereka selalu komplain, mereka selalu bilang, Allah Tuhan begini, Allah Tuhan begitu. Mereka selalu cari-cari alasan, saudara. Sorry, firman Tuhan dengan jelas bilang apa? Tuhan membenci pendusta. Tetapi Tuhan dikatakan senang terhadap orang-orang yang mengatakan kebenaran, saudara. Dan terakhir saya mau tutup dengan ini. Ada satu quote, saudara ya, dari C.S. Lewis yang mengatakan begini, saudara. Integrity is doing the right thing. Ya, melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itulah integritas, saudara ya. Ya memang di dunia sana juga ada bilang, wah integritas dong, integritas. Oke, saudara. Tetapi kalau integritas itu bertolak belakang dengan firman Tuhan, sorry, itu bukan integritas, saudara. Kalau saudara mau lihat standarnya integritas, lihat firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu kita akan menemukan, saudara, jalurnya, saudara, di mana kebenarannya itu akan dinyatakan. Itulah integritas, saudara ya. Nah, dikatakan apa di sini? Integrity is doing the right thing, even when no one is watching. Ini penting, saudara. Kita melakukan integritas, saudara ya. Kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara ya. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan melihat siapa diri kita. Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu kelebihan kita. Ya saudara, Dia tahu kemampuan kita sampai di mana, Dia tahu segala sesuatunya, saudara. Itu sebabnya mari kita hidup transparan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang perlu disembunyikan di hadapan Tuhan. Karena Dia tahu kita siapa adanya, saudara. Ya, sekalipun apa yang terjadi, mari kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekalipun gak ada orang yang melihat, ya saudara, lakukan terus kebenaran firman Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan suami istri, di dalam kita mendidik anak-anak kita,
di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada saudara. Lakukan segala sesuatu sungguh-sungguh itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia saudara ya. Jadi jangan beda-beda saudara. Kalau ada orang banyak sama gak ada orang beda saudara ya. Kalau ada orang banyak kelakuan kita langsung wah berubah gitu saudara ya. Tapi entah kalau gak ada orang kelakuannya beda lagi berubah saudara. Nggak begitu saudara ya. Kita punya standar yang benar. Integritas. Tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang melihat saudara. Kalau di sini dibilang tidak ada orang yang melihat, sebenarnya sih banyak yang ngelihat saudara ya. Ada Bapa di surga dan ribuan malaikat di surga tuh ngeliatin kita ngapain saudara ya. Yang kita mau kan justru kelakuan kita, perbuatan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Membuat tersenyum, membuat Tuhan itu Bapa tersenyum kepada kita saudara. Ya, jangan sampai membuat Tuhan itu syok sampai kaget. Oh my God gitu kan saudara ya. Bukan itu saudara. Tetapi membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita hari-hari ini mungkin belum melakukan firman Tuhan. Kalau kita mungkin ada di tadi listnya itu saudara ya. Yang dikatakan orang munafik. Celakalah engkau hai ahli-ahli Farisi. Kalau kita masih ada sikap-sikap kita, perbuatan kita, kelakuan kita seperti yang tadi di sini. Ya saudara, yuk mari kita bertobat. Amin saudara. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Supaya kita boleh sungguh-sungguh lagi tuh saudara. Memasuki tahun 2021 ini. Dengan tahun yang penuh dengan integritas. Sekalipun tidak ada orang yang melihat. Kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Mari satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh belajar tentang kemunafikan Tuhan. Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Mungkin pemikiran kami, mungkin hati kami, mungkin perkataan kami, atau mungkin perbuatan kami Tuhan yang melanggar daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Mungkin Tuhan kami tahu sebenarnya itu salah, tetapi kami coba tutupi Tuhan, supaya gak ketahuan orang banyak. Supaya kami gak malu Tuhan, supaya kami tetap dipuji oleh orang lain, supaya kami tetap disanjung. Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau berkata bahwa hanya Engkaulah yang benar Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan biarlah kami belajar sungguh-sungguh Tuhan. Hati dan pikiran kami dibentuk Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mengikuti integritas. Mengikuti standar daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang bongkar isi hati kami. Engkau bongkar pemikiran kami Tuhan. Supaya segala sesuatu yang bertolak belakang dengan firman-Mu itu diubahkan. Dan biarlah segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, itu yang kami pegang dan kami akan lakukan dan kami akan junjung tinggi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami percaya tahun 2021 tahun integritas merupakan tahun-tahun di mana proses demi proses terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mau diajar dan dibentuk. Kami akan tampil cemerlang Tuhan, karena Engkau sedang memurnikan kami seperti emas Tuhan. Engkau memurnikan kami, Engkau melayakkan kami, Engkau menyucikan kami semua. Terima kasih Aba ya Bapa, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Engkau mampu beracara dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa terang-Mu akan tampil seperti matahari Tuhan. Di mana segala sesuatu kebohongan akan terbongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang benar di hadapan-Mu itu yang akan tampil Tuhan. Dan Engkau sendirilah yang akan membela kami semua, orang-orang benar-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Kita sekarang akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus selalu mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Segala dosa kita, Dia harus tanggung dengan jalan membayar harga dengan penderitaan yang luar biasa
yaitu mati di kayu salib. Begitu baiknya Tuhan Yesus yang mau mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Siapakah kita ini? Pernahkah Anda memikirkannya? Apa yang Anda bisa lakukan untuk Tuhan Yesus yang mengganti nyawa Anda? Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih Bapak untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau rela mati, menggantikan kami semua Tuhan, dengan dosa yang Engkau harus tanggung, agar kami tidak mengalami hukuman maut Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah perjamuan kudus ini selalu mengingatkan kami akan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada mereka yang berusia di bawah 12 tahun atau mereka yang belum percaya, dilarang makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Semuanya mengucapkan terima kasih, Yesus. bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyelamatannya. Semua yang bisa berbahasa roh, mari ekspresikan dalam bahasa roh. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara angkat tangan. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Turunlah kepada saudara semua. Terima, 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 terima tahun integritas ini. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk semua yang sudah kau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang telah memimpinnya. Biarlah Tuhan, sekarang giliran para suami angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para suami, kepala keluarga yang mengangkat tangannya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Usaha dan kesehatannya kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Jadikan mereka raja, nabi, dan imam di dalam keluarga mereka. Apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang giliran para ibu, istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para ibu yang mengangkat tangannya Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya. Berkati kesehatannya semuanya Tuhan.
terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah generasi muda, generasi Jeremia-Mu. Berikanlah mereka, Tuhan, roh takut kepada Engkau. Kekudusan Kau jagakan di dalam hidupnya, Tuhan. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi Kau berikan kepada anak-anak muda ini. Mereka yang belum berpasangan, Kau carikan pasangan yang sepadan, Bapa. Kepada single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, berkati single parents ini, Tuhan. Peluklah mereka dengan kasih-Mu, kasih agape, kasih filiemu memeluk mereka, menuntun mereka jalan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berkati para single parents ini, Tuhan. Sekarang giliran semua angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati semua jemaat yang hadir ini hari, Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Yang sakit sudah Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat sudah Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya semua keluarga besar jemaat ini diberkati Tuhan Yesus. Mereka mengenal keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadiah-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur buat hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati dan menguatkan kami. Ajar kami untuk terus menjadi umat-Mu yang berintegritas di hadapan Tuhan. Dan kami sama-sama sepakat berkata hari ini, kami siap menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Baik Bapak Saudara, kita akan saksikan news sepekan berikut ini. Shalom, seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra yang telah memberkati kita semua melalui perjamuan kudus dan PDP Charlie Jeremiah yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 10 Januari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore.
Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk Mandarin Service, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan rerun 316 Youth Ministry English Service yang diadakan pada hari Sabtu kemarin di channel YouTube yang sama GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 9 Januari pukul 4 sore akan dilayani oleh Jessica Abraham dengan tema bulan Januari Gear Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom selama bulan Januari, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online, dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Daftarkan segera bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, dan untuk pendaftaran dapat menghubungi nama dan nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya maka kita berkata-kata dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata." Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk tahun yang baru, tahun 2021, tahun integritas Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa bagi bangsa Indonesia. Kami memperkatakan firman Tuhan bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan. Kiranya semuanya terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, kiranya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto, Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak, mantu, dan cucu, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA, kiranya dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7, Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah, serta membawa persembahan pada Tuhan, baik perpuluhan maupun persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan semuanya diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan meluputkan saudara dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all.